Masalah ekonomi muncul karena disebabkan oleh sumber daya yang jumlahnya terbatas, sedangkan jumlah kebutuhan manusia relatif tidak terbatas. Hal itu diperparah dengan tidak seimbangnya distribusi sumber daya antar wilayah yang diikuti oleh tingkat pertambahan penduduk yang tinggi yang menimbulkan ledakan penduduk. Dengan adanya masalah tersebut, lahirlah masalah-masalah sosial, seperti persoalan kemiskinan dan pengangguran. Kaum penganggur umumnya berurbanisasi ke kota-kota besar tertentu dengan harapan mendapatkan kehidupan yang layak. Akan tetapi, banyak di antara yang tidak mendapatkan pekerjaan karena minim keterampilan dan pengetahuan. Akibatnya, pengangguran menciptakan masalah baru, yaitu yang pertama, timbulnya gelandangan dan rumah-rumah kumuh. Yang kedua, wabah penyakit. Yang ketiga, tindakan kriminal. Dengan demikian, pengangguran identik dengan kemiskinan. Persoalan pengangguran dan kemiskinan perlu difikirkan oleh orang-orang yang memiliki jiwa wirausaha, sehingga dua masalah tersebut dapat diminimalisir. Wirausahawan diharapkan mampu memacu dan mengembangkan kegiatan ekonomi. Dengan berbagai inovasi yang dilakukan para wirausahaan, produksi barang dan jasa dipacu meningkat. Kemudian, berkat kerja keras wirausahaan, terciptalah lapangan kerja, meningkatnya pendapatan, dan akhirnya aktivitas ekonomi secara keseluruhan menjadi lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ilmu ekonomi yang menelaah tentang kebijaksanaan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi masalah ekonomi termasuk ke dalam ilmu ekonomi terapan. Analisis permasalahan perekonomian dan pengambilan langkah yang tepat sebagai solusi merupakan kajian ekonomi terapan. Kebijakan oleh institusi berwenang merupakan cabang ilmu ekonomi terapan. Ekonomi dan politik merupakan dua aspek atau sektor terpenting dalam sebuah negara. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang tata keuangan suatu negara, sedangkan politik merupakan ilmu yang mempelajari seluk-beluk tentang tata negara, baik yang berhubungan dengan pembangunan ataupun keadilan. Dapat dilihat dari aspek sejarah, para pemikir terdahulu menganggap bahwa ilmu ekonomi merupakan cabang dari ilmu politik. Karena pada saat itu, pokok atau inti urusan keuangan atau finansial suatu negara dilihat dan diambil dari sumber penghasilan negara yang telah memasuki ke ranah ilmu politik. Karena kebijakan pemerintah yang diberlakukan untuk mengatasi anti-monopoli diantaranya membatasi ruang gerak monopolis dengan adanya campur tangan pemerintah dan penentuan harga maupun produksi, melakukan regulasi ekonomi terhadap monopoli bila kemunculannya tidak dapat dihindari lagi.
Saat ini, ekonomi global mengalami krisis akibat pandemi COVID-19. Indeks bursa saham rontok. Nilai tukar rupiah terhadap dolar USD melemah. Hal ini diakibatkan banyaknya investor asing meninggalkan pasar keuangan Indonesia. Pasar saham anjlok mempengaruhi perekonomian dalam negeri. Wabah COVID-19 ini bukan hanya sekedar penyakit yang mempengaruhi kesehatan, namun juga dampak secara ekonomi. Karena ketika semakin banyak pekerja yang terinfeksi, maka semakin banyak pula biaya untuk perawatan dan juga biaya produksi yang ditanggung oleh negara. Oleh karena itu, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar tetap berjalan di tengah krisis ekonomi akibat wabah COVID-19, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan stimulus yang terangkum ke dalam 3 stimulus, yaitu stimulus fiskal, non-fiskal, dan sektor ekonomi. Ketiga stimulus tersebut berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dalam bidang usaha, bisnis, pajak, dan sebagainya. Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani telah berkoordinasi bersama sejumlah institusi seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan serta Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK.